Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan dalam rangka mencari ilmu. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Kepada yang terhormat Bapak Dona Setiawan, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evolusi. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang hasil evolusi. Berikut anggota kelompok 3. Saya Peggy Aprianti, NPM 1911060395 sebagai Ketua Presentasi. Pingci Huyan CAW 1911060396. Ratna Sari Dewi 1911060406 dan Zulfa Ardiwidi Marzuki 1911060463. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi pertama. Apa sih pengertian dan hasil adaptasi? Nah, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan tempat hidupnya, agar tetap hidup atau survive dan berkembang biak di lingkungan alaminya. Sedangkan hasil adaptasi merupakan perubahan pada sifat-sifat yang diwariskan suatu populasi organisme dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya adalah macam-macam adaptasi. Berdasarkan ciri makhluk hidup yang beradaptasi dengan lingkungannya, jenis-jenis adaptasi dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan yang ketiga adaptasi perilaku. Adaptasi morfologi. Apa ya yang dimaksud dengan adaptasi morfologi? Jadi teman-teman, adaptasi morfologi atau yang sering kita sebut juga dengan bentuk tubuh. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian pada organ tubuh yang disesuaikan dengan kebutuhan organisme hidup terhadap lingkungannya. Contoh adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi hewan terhadap jenis makanan. 1. Adaptasi morfologi pada bentuk paruh burung. Seperti yang kita tahu, bentuk paruh burung beraneka macam, disesuaikan dengan jenis makanannya. Misalnya, burung pemakan biji mempunyai bentuk paruh yang berbeda dengan burung pemakan daging atau burung pemakan serangga dan sebagainya. Yang kedua, adaptasi morfologi terhadap jenis habitat. 1. Beruang kutub. Beruang kutub ini sendiri hidup di daerah kutub yang sangat dingin dan juga dilengkapi dengan kaki yang lebar untuk berjalan di salju. Setelah itu dilengkapi juga dengan bulu yang tebal dan telinga yang kecil untuk mengurangi kehilangan panas. Selanjutnya ada unta. Unta ini seperti yang kita tahu, hidup di daerah pasir yang sangat kering dan gersang, yang mana bentuk tubuhnya disesuaikan dengan lingkungannya. Selanjutnya adaptasi morfologi pada tumbuhan berdasarkan tempat hidup, dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, chirofit. Contohnya adalah kaktus, melindungi diri dengan duri-duri yang menempel pada tubuhnya. Sedangkan yang kedua, hidrofit. Hidrofit contohnya teratai, melindungi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berair, memiliki suatu bentuk daun yang lebar dan tipis, dan memperbanyak stomata. Selanjutnya hygrokofit, yakni contohnya lumut yang hidup di daerah yang lembab. Dan yang keempat adalah akar, mempunyai akar yang kuat dan panjang, yakni menjalar ke tanah. Sedangkan akar di rawa mempunyai akar yang panjang yang berguna untuk mengambil air pada rawa untuk kebutuhan dari makhluk hidup yang juga yaitu untuk kebutuhan suatu tumbuhan tersebut. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Nah, adaptasi fisiologi sering juga kita sebut dengan proses metabolisme tubuh. Adaptasi fisiologi adalah upaya penyesuaian fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup tentang lingkungannya. Adapun adaptasi fisiologi pada manusia, contohnya jumlah hemoglobin pada sel darah merah orang yang tinggal di pegunungan lebih banyak jika dibandingkan dengan orang yang tinggal di daerah pantai atau dataran rendah. Selanjutnya adaptasi fisiologi pada hewan.
Contohnya, herbivora seperti sapi yang mencerna rumput dan daun yang banyak mengandung serat atau selulosa dengan bantuan enzim selulase. Selanjutnya, adaptasi fisiologi tumbuhan. Contohnya adalah tumbuhan mengeluarkan nektar pada bunga yang menarik serangga, misalnya pada bunga kembang sepatu. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian organisme terhadap lingkungan dalam bentuk tingkah laku. Adaptasi tingkah laku pada hewan dibedakan menjadi beberapa. 1. Mimikri adalah memanipulasi atau mengubah warna kulit untuk mengelabui predator pemangsa. Contohnya adalah bunglon. Yang kedua, hibernasi. Teknik bertahan hidup, cara menonaktifkan dirinya atau dorman. Contohnya adalah ular, beruang, ataupun ikan. Koevolusi. Koevolusi mengacu pada evolusi yang terjadi di antara spesies yang saling bergantung sebagai hasil interaksi tertentu. Artinya, adaptasi yang terjadi pada satu spesies memacu adaptasi timbal balik pada spesies lain atau banyak spesies. Beberapa jenis hubungan simbiosis dalam komunitas mendorong koevolusi dalam ekosistem. Hubungan tersebut meliputi yang pertama, interaksi antagonis. Interaksi ini diamati dalam hubungan predator mangsa dan inang parasit. Dalam hubungan predator mangsa, mangsa mengembangkan adaptasi untuk menghindari predator dan predator mendapatkan adaptasi pada gilirannya. Misalnya, predator yang menyergap mangsanya memiliki adaptasi warna yang membantu mereka membaur dengan lingkungan di sekitarnya. Contohnya bisa kita lihat pada gambar di samping. Di gambar itu kan ada macan tutul yang sedang mengintai mangsanya di rumput yang tinggi. Keberadaan mereka ini tidak diketahui oleh mangsanya karena mereka memiliki warna bulu yang sama dengan warna rumput. Mereka juga memiliki indera penciuman dan penglihatan yang lebih tinggi untuk menemukan mangsanya secara akurat. Mangsa juga berevolusi untuk mengembangkan indera penglihatan mereka, sehingga mereka dapat mendeteksi keberadaan predator. Nah, baik predator maupun mangsa harus tetap beradaptasi untuk meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Sedangkan, dalam hubungan koevolusi parasit inang, parasit akan mengembangkan adaptasi untuk mengatasi pertahanan inang, sedangkan inang akan mengembangkan pertahanan baru untuk mengatasi parasit. Contoh dari jenis hubungan ini terjadi dalam hubungan antara populasi kelinci Australia dan virus Myxoma. Awalnya, virus digunakan untuk mengendalikan populasi kelinci di Australia. Seiring waktu, populasi kelinci liar mengalami perubahan genetik dan mengembangkan resistensi terhadap virus. Kematian virus berubah dari tinggi, rendah, ke menengah. Perubahan ini dianggap mencerminkan perubahan koevolusi antara virus dan populasi kelinci. Yang kedua, ada interaksi mutualistik. Interaksi ini terjadi antara spesies yang melibatkan pengembangan hubungan yang saling menguntungkan. Contohnya ini bisa kita lihat pada gambar di samping. Itu ada tawon dan pohon ara. Nah, tawon betina akan bertelur di beberapa bunga pohon ara tertentu. Tawon ini menyebarkan serbuk sari saat mereka berpindah dari satu bunga ke bunga lainnya. Setiap spesies pohon ara biasanya diserbuki oleh satu spesies tawon yang hanya berkembang biak dan memakan dari spesies pohon ara tertentu. Hubungan tawon ara dan pohon ara begitu terjalin sehingga masing-masing bergantung secara eksklusif satu sama lain untuk bertahan hidup. Komensalistik. Interaksi ini mencakup hubungan di mana satu spesies mendapatkan manfaat sementara yang lain tidak dirugikan. Contohnya adalah mimikri batesian. Dalam mimikri batesian, satu spesies meniru karakteristik spesies lain untuk tujuan perlindungan. Spesies yang ditiru beracun atau berbahaya bagi pemangsa potensial dan dengan demikian meniru karakteristiknya memberikan perlindungan bagi spesies yang tidak berbahaya. Misalnya, pada ular kirmizi dan ular susu, mereka telah berevolusi untuk memiliki warna dan pita yang sama seperti ular karang berbisa. Materi selanjutnya ada kerjasama. Dalam evolusi, kerjasama adalah proses di mana kelompok organisme bekerja atau bertindak bersama untuk keuntungan bersama. Kerjasama tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada hewan. Keanekaragaman taxa yang menunjukkan kerjasama cukup besar, mulai dari kawanan zebra
hingga bird beavers dan gajah Afrika, mereka akan bekerja sama ketika menghadapi predatornya. Banyak spesies hewan dan tumbuhan bekerja sama dengan anggota spesies mereka sendiri dan dengan anggota spesies lain. Proses kepunahan. Yang pertama ada teori pergerakan benua dan terbentuknya Pangea. Akibat pergerakan benua, maka jumlah panjang pantai menjadi sangat pendek dibandingkan dengan keadaan apabila bumi terdiri dari banyak benua. Hal ini menyebabkan sejumlah besar organisme laut yang hidup di air dangkal akan punah. Selanjutnya teori vulkanisme. Teori vulkanisme ini berpendapat akan menimbulkan perubahan yang besar untuk suatu daerah. Letusan suatu gunung berapi dapat berlangsung berbulan-bulan dan akibatnya paling tidak mempengaruhi sebagian muka bumi. Selanjutnya yaitu teori meteorit atau supernova. Meteorit berukuran sangat besar yang menabrak bumi akan menyebabkan perubahan iklim global. Selain menimbulkan gempa bumi, akan memberikan akibat yang berupa dengan letusan gunung berapi yang berarti perubahan cuaca. Ledakan supernova atau bintang raksasa di luar angkasa akan menyebabkan debu bintang yang mungkin menimbulkan kegelapan. Selanjutnya, teori glasiasi. Turunnya hujan salju selama 1 minggu di kota Roma menjadi berita utama di tahun 1987. Hal ini disebabkan kota Roma tidak setiap tahun kedatangan salju. Biasanya hujan salju yang turun di sana hanya berlangsung beberapa menit sampai 1 jam, dan kejadian semacam itu biasanya hanya 10 tahun sekali. Pada tahun 1987, salju menumpuk sampai hampir 2 meter. Lalu lintas terputus, listrik mengalami banyak gangguan, akibatnya puluhan orang meninggal karena kedinginan dan kelaparan. Selanjutnya adanya air bah. Air merupakan penyebab kepunahan yang paling umum dijumpai. Hujan yang turun selama 4 atau 5 hari sudah menimbulkan banjir, tanah longsor, dan kerusakan tempat penghunian ladang dan hewan ternak. Selanjutnya yaitu teori campur tangan manusia. Hal ini terutama berlaku untuk buaya, penyu, dan kura-kura besar. Penyebabnya adalah karena over harvesting atau over exploiting untuk kesenangan atau ketamakan sekelompok orang dan rasa security kelompok yang lain. Proses spesiasi berlangsung. Dalam pengertian spesiasi sendiri, spesiasi adalah kata dalam bahasa Latin yang berarti jenis atau penampakan, yang menyatakan bahwa spesies adalah suatu kelompok organisme yang hidup secara bersama di alam bebas, dapat mengandalkan perkawinan secara bebas, dan dapat menghasilkan anak yang fertil dan bervitalis sama dengan induknya. Spesies dalam pandangan modern adalah suatu golongan populasi yang alami atau deme, yang tersendiri secara genetis dan memiliki bersama atau suatu genepol, suatu terjadi penukaran gen. Kebanyakan spesies dipisahkan dengan perbedaan-perbedaan yang nyata secara anatomi, fisiologi, dan tingkah laku. Dalam spesiasi sendiri terdapat mekanisme. Proses mekanismenya dalam spesiasi yang pertama, proses spesiasi simpratik. Menurut Campbell tahun 2003, dalam spesiasi simpratik, spesiasi baru muncul di dalam lingkungan hidup populasi tertua. Isolasi genetik berkembang dengan berbagai cara tanpa adanya isolasi geografis. Yang kedua, proses spesiasi tidak simpratik. Dalam spesiasi tidak simpratik adalah proses spesiasi yang terdapat dalam area geografi yang berbeda dibandingkan dengan area geografi atau suatu spesies yang paling berkerabat. Spesiasi tidak simpratik dapat dibagi 3. Spesiasi allopatrik. Terjadinya proses banyak dibuktikan melalui studi variasi geografi. Spesies yang beraneka ragam secara geografis dari seluruh karakter dapat menghalangi pertukaran gen antara spesies simpatik. Spesiasi parapatrik. Spesiasi parapatrik sendiri merupakan spesiasi yang terjadi karena adanya variasi frekuensi
kawin dalam suatu populasi yang menempati wilayah yang sama. Sedangkan spesiasi peripatrik adalah proses yang dimana spesiasi yang terjadi dalam daerah pinggir dari daerah suatu spesies yang paling dekat hubungannya kekerabatannya.